sekolah. Terima kasih pula kepada guru-guru SDN 1 Bunga 2 beserta dengan karyawannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di sini untuk melaksanakan diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita sholawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama, di sini saya akan mendiseminasikan berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana ini telah saya pelajari di CDP Angkatan 11. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, ada inti. Dan yang kelima, penutup. Dimohon untuk hadirin berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya saya ada pantun, mohon untuk minta cakapnya terlebih dahulu. Tanggal tua makan mie ayam, dimakannya bareng sang pacar. Tidak lupa saya ucapkan salam agar diseminasinya lancar. Amin. Selanjutnya adalah sambutan kepada kepala sekolah. Kepada Bapak Kusnedi SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-guru SD Negeri 1 Bunga 2 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka diseminasi budaya positif dalam rangka CGP angkatan ke-11, yaitu atas nama Ibu Astri Setiawati SPD. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang ikut hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dewi Setiawati yang mana sudah mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain yang belum memperoleh mengikuti program guru penggerak. Selanjutnya mudah-mudahan acara diseminasi ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Salam serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga para sahabat serta umatnya, sehingga sampai kepada kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu guru SD Negeri Salebu 02 dan saya hormati, yang utama dan paling utama adalah kita bersyukur yang mana pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara ini tanpa ada apa. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian saya bisa berharap kepada Bapak Ibu semua, apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi bisa diikuti oleh teman-teman yang lain yang belum mengikuti program calon guru penggerak. Insya Allah program ini bisa diikuti oleh semua Bapak Ibu guru, sehingga jangan sampai ada yang mengoprol dalam bahasanya. Kita tetap semangat melaksanakan program pemerintah. Tanpa semangat dan antusias Bapak Ibu semua, tentunya program pemerintah tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Begitu monggo pada Bapak Ibu yang belum mengikuti program CDP untuk segera daftar dan mengikuti program selanjutnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, tentunya banyak sekali kekurangan dan kesilapan. Tidak lupa saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak kepada Bapak Usnedi atas sambutan dan ujangannya kepada kami semua. Kita lanjut acara berikutnya, yaitu tujuan dari kegiatan. Yang pertama adalah mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mampu mewujudkan budaya positif di SDN 102. Oke, sebelum kita nyampe ke inti, kita sepakati dulu kesepakatan saat diseminasi. Saya sudah membuat 3, monggo Bapak Ibu untuk menambahkan 1 lagi. Mengikuti kegiatan dengan rasa bahagia, pastinya harus dengan perasaan yang bahagia ya. Kemudian berpartisipasi penuh, saling menghargai dan menghormati semua peserta aktif dan berpendapat. Kemudian yang keempat ini apa sebenarnya nih untuk kesepakatan bersamanya? Misal boleh main HP atau boleh membawa makanan. Mau apa yang keempat? Boleh minum. Terus
terutama minum kopi ya Pak ya. Oke, dilanjut. Minum kopi biar tidak ngantuk. Oke, ada pertanyaan pematik. Apakah disiplin kelas identik dengan hukuman? Benar atau tidak Bapak Ibu? Selama ini kita sering melaksanakan disiplin kelas. Apakah itu harus berupa hukuman? Tidak. Oke, kita akan lihat ke belakangnya nanti. Jawabannya adalah ini adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, ada keyakinan kelas. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru. Yang keempat, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif ini adalah pengertiannya adalah cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin dalam mengontrol diri baik dengan tindakan atau menyadari kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Hal tersebut berdasarkan motivasi internal dari dalam murid. Jadi bukan karena kita yang menyuruh-nyuruh murid untuk disiplin, tetapi ini sudah tertanam langsung di dalam kesadaran masing-masing murid. Boleh dilanjutkan? Berikut adalah contoh dari disiplin positif yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pertama, guru dan staf sekolah memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Ini lebih ke etika atau mungkin tata krama kita ya. Yang kedua, memberikan bimbingan positif pada siswa daripada memberikan hukuman. Bimbingan lebih membantu siswa dalam memahami dampak dari perilaku yang diperbuat dan memberikan cara untuk mengubahnya. Dibandingkan dengan menghukum, kita selaku guru sebaiknya adalah memberikan bimbingan. Yang ketiga, memberikan pelatihan atau program untuk melakukan pengembangan keterampilan sosial, contohnya keterampilan empati, komunikasi, dan resolusi konflik. Yang keempat, memberikan tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas ataupun berbagai proyek tertentu. Hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab setiap siswa. Jadi ketika ada proyek, sebaiknya guru hanya sebagai fasilitator agar anak lebih leluasa dalam melaksanakan tugasnya di sekolah seperti itu. Yang kelima, memberikan layanan konseling dan dukungan mental untuk siswa yang sedang membutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan emosi dan perilaku. Ketika ada siswa yang mengalami emosi berlebihan atau hiperemosi dan perilakunya tidak baik, maka kita harus memberikan layanan konseling seperti itu. Pertanyaan berikutnya, boleh tidak kita memberikan penghargaan kepada murid yang disiplin? Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Coba kita lihat jawabannya boleh atau tidaknya. Penghargaan ya, ini bukan hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga merupakan pelanggaran. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar pekerjaannya lebih berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dengan penghargaan akan membuat anak itu tidak berpikir apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka hanya ingin hadiahnya saja seperti itu, tanpa berpikir apa yang ditanamkan oleh gurunya, ilmu apa yang harus dia miliki, kedisiplinan apa, seperti itu. Jadi penghargaan pun sebenarnya merupakan pelanggaran. Boleh dilanjutkan? Di sini ada posisi kontrol seorang guru. Ini sangat menarik sekali ketika saya mengikuti lomba dan berpol. Di sini posisi seorang guru itu
ada 5, yaitu penghukum, teman, kemudian pembuat rasa bersalah, manajer atau pemantau. Di antara kelima tersebut, kira-kira Bapak Ibu yang mana? Apakah Bapak Ibu termasuk yang penghukum? Kalau ada sedikit kesalahan langsung dihukum, atau mungkin menganggap si murid itu adalah teman kita, selalu merangkul, selalu bersama dengannya, atau mungkin membuat rasa bersalah dengan memberikan tekanan-tekanan yang seolah-olah menyudutkan mereka, atau sebagai manajer. Manajer itu adalah pengelola atau pengatur di kelas, atau pemantau. Kalau pemantau lebih ke hanya mengawasi saja tanpa adanya perbuatan yang bisa kita lakukan seperti itu. Kita lihat untuk slide selanjutnya. Nah, kita lihat ya, ini adalah contoh posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti kita mencoba evaluasi diri kita. Sebenarnya selama ini kita itu menggunakan kontrol yang mana? Itu tadi Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Kira-kira kata apa yang membuat si anak itu menjadi bersalah di mata gurunya? Membuat jantungan dulu. Iya, membuat jantungan. Padahal belum tentu, tapi menyudutkan, menyalahkan seolah-olah guru itu bisa jantungan karena perbuatannya dia. Itu merupakan menurut saya itu kurang baik. Mungkin sebelumnya saya pun sama seperti itu, pernah di bagian guru yang seperti itu. Bapak Ibu semua pernah atau tidak di? Pernah tentunya. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang sebagai posisi penghukum, kita cek bersama. Nah, itu tadi posisi guru sebagai penghukum. Kira-kira bagian manakah yang menyudutkan kepada anak untuk menghukum? Iya, disuruh lari keliling lapangan. Padahal sebenarnya
dengan mereka sekolah saja itu sudah cukup dengan mereka berangkat dan tidak perlu kita hukum sedemikian rupa. Tapi namanya orang, saya pun pernah merasakan hal yang sama. Kemungkinan karena memang saya belum berilmu pada saat itu, dan sekarang saya berharap di SDN Solo 2 setelah adanya diseminasi ini sudah tidak ada lagi posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya untuk slide berikutnya, kalau ini contoh posisi guru sebagai teman, kita tengok ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama di sekolah, aku beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Menurut pendapat Bapak Ibu, posisi guru sebagai teman itu bagaimana? Apakah ini termasuk yang paling baik atau mungkin merugikan kita sebagai guru? Kira-kira apa yang menjadi dampak negatif jika posisi guru sebagai teman? Yang pertama tadi, si anak cara berbicaranya bagaimana ke guru? Dia lebih menggunakan bahasa ngetren sehari-hari tanpa menggunakan bahasa baku, karena menganggap bahwa gurunya itu adalah temannya, dan kata-kata dari seorang guru tersebut tidak mencerminkan dia pendidik, karena kita di sekolah pekerjaan kita adalah mendidik, memberikan ilmu. Dari situ kita melihat seolah-olah posisi guru ini merupakan posisi yang terlalu mudah untuk diajak kompromi dengan murid atau peserta didik, seperti itu. Menurut Bapak Ibu, posisi sebagai teman ini perlu atau tidak ya dalam kehidupan sehari-hari kita? Perlu, dan mungkin sudah pernah nih. Nanti kita lihat posisi lainnya lagi, silahkan. Kalau ini sebagai pemantau, kalau tadi posisi teman dalam perkataannya sangat lembut dan memperbolehkan apapun itu. Kalau sekarang sebagai pemantau berbeda dengan posisi teman. Itu dia tadi posisi pemantau, di mana seorang guru tidak berkata kasar, tetapi
sehingga membuat peserta didik atau murid merasa minder karena harus diskriminasi, nanti harus apa tadi Bapak Ibu? Tinggal di kelas sebelahan dibandingkan teman-temannya yang lain, itu menimbulkan rasa malu untuk anak-anak di usianya. Selanjutnya, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Oke, itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol sebagai guru, di mana semua posisi itu saya rasa semua sudah pernah mengalaminya gitu. Tetapi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Kenapa posisi manajer paling ideal Bapak Ibu? Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan yang santun, tidak dengan emosional, dan mencari tahu mengapa mereka atau murid itu terlambat, tidak langsung serta-merta melahap semua kesalahan dan harus dihukum. Kemudian ada sesi pengambilan solusi. Tadi solusinya apa Bapak Ibu? Ketika bangunnya kesiangan, maka Bu Guru menanyakan, kira-kira di rumah ada tidak orang lain yang bisa membangunkanmu? Dan dijawab dengan adanya kakak perempuan dan ibunya. Itu merupakan solusi dibandingkan kita melampiaskan amarah kita kepada murid-murid kita. Karena murid itu adalah tempat kita menanam benih-benih generasi muda yang berpendidikan dan memiliki sopan santun, menghargai, menyayangi gurunya. Jika gurunya saja tidak disiplin atau bahkan berkata kasar, maka siswa pun akan mengikutinya. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Kita lanjutkan. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ternyata kita sebagai manusia tuh suka tidak Bu dihukum? Tidak. Kenapa ya? Mungkin karena dalam hukuman tersebut menyebabkan kita tidak nyaman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Nah, dengan mendapatkan penghargaan dan imbalan, kita merasa langsung terbang ke awan-awan seolah-olah kita
Boleh tidak kita sebagai seorang guru terlambat ke sekolah? Boleh tidak, Ibu? Kadang boleh, kadang boleh, kadang tidak. Kira-kira alasannya kenapa? Kalau terlambat itu ada sesuatu yang dikerjakan dulu, mungkin ada misalnya kepentingan dulu, kepentingan keluarga itu atau kepentingan yang lain yang menyangkut tentang sekolah, tapi di luar dari jam sekolah misalnya kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Reni. Untuk Bu Heti, boleh tidak sih kalau kita sebagai guru terlambat? Ya boleh, kalau ada kepentingan misalnya anak sakit atau benar. Kalau itu lebih ke izin mungkin ya, karena anak sakit kan nggak mungkin kita tidak izin terlebih dahulu. Menurut Bu Iit, boleh tidak ya kalau kita itu sebagai guru terlambat sekolah? Kalau menurut aturan akademik, kita sebagai seorang guru yang harus berprofesional, kita tidak boleh terlambat. Tapi tidak terlepas dari kemanusiaan kita ya. Kalau misalnya ada suatu kejadian atau suatu masalah yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, ya mungkin saja bisa terlambat. Tapi setidaknya yang aturan ya kita tepati. Berarti alasannya karena ada aturan gitu. Kalau Bu Guru Aminah, bagaimana Bu Guru Aminah, boleh tidak kita terlambat ke sekolah? Kalau menurut saya nggak boleh ya, karena dari profesional dalam pengalaman. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya kita harus berisi dulu ke Itu izin kepada atasan kita nih, berarti sudah untuk keprofesionalannya. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya, kalau kita seseorang yang menghindari ketidaknyamanan hukuman karena takut dihukum, maka jawabannya seperti ini kurang lebihnya. Tidak boleh karena nanti saya akan terkena hukuman dan takut kepala sekolah saya marah. Berarti ciri-ciri orang yang takut akan hukuman. Tetapi jika untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain, yaitu tidak boleh karena saya harus memberikan contoh kepada murid-murid saya agar murid saya merasa bangga memiliki guru yang disiplin seperti saya. Berarti dia ingin dihargai dengan penghargaan atau imbalan embel-embel pujian seperti itu. Ini pun bermasalah. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini jawaban yang paling ideal menurut saya dan kemungkinan teman-teman saya tadi juga menjawabnya demikian ya. Tidak boleh karena saya seorang guru bertanggung jawab atas tugas-tugas yang saya emban dan memiliki kewajiban dalam mendidik dengan nilai disiplin saya yang saya percayai, yaitu profesionalitas dan tanggung jawab kita. Boleh dilanjut. Baik, perubahan paradigma stimulus respon. Kita di sekolah ini merupakan warga masyarakat yang membutuhkan sosial gitu. Nah, dalam bersosial pasti kita akan menemukan crack atau mungkin permasalahan seperti itu. Contohnya, boleh tidak ya, jika kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya, kalau saya bilang pakai baju warna coklat ini bagus, semua teman-teman saya harus pakai baju warna coklat. Nggak boleh pakai baju yang lain. Boleh tidak? tidak. Sebenarnya tidak boleh itu. Sebaiknya dalam teori kontrol, yaitu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba loh. Oh, menurut kamu merah bagus ya, karena aslinya artinya adalah berani. Oke, boleh. Kamu suka warna putih. Kenapa? Karena putih itu suci. Boleh. Nah, kita itu harus memandang dunia itu lebih luas lagi. Jangan hanya berpandangan pada pandangan diri kita sendiri, karena ini juga akan memecah belah dalam rumpun sosial kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku guru dilihat dari suatu kesalahan. Contoh saya, Bu Dewi itu sering sekali terlambat misalnya. Itu sudah dilihat dari satu hal saja, tetapi dianggap Bu Dewi itu buruk sekali. Ternyata seharusnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan seperti tadi teman-teman guru saya bilang.
terlambat jika misal ada sesuatu hal yang sangat mendesak sekali dan tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Itulah kenapa kita harus mencari tahu alasannya dibandingkan dengan emosi kita sendiri ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Boleh tidak orang lain mengontrol saya? Jadi besok kamu pakai baju warna pink ya, biar besok kita samaan. Boleh tidak? Tidak. Ternyata hanya yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita. Kita mau pakai baju pink, kita mau pakai baju hijau, orang lain mau senang dan tidak senang. Ini kan sudah pilihan kita. Kita sudah menentukan saya akan menggunakan baju pink, saya akan menggunakan kerudung hijau. Orang lain tidak boleh menyalahkan atas apa yang kita pilih seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya ingin teman-teman saya itu mematuhi apapun yang saya lakukan. Misal, Mbak Reni besok kamu bawa ini ya, Bu Hedi besok kamu bawa ini ya, harus mau diatur oleh saya. Itu sebenarnya adalah salah karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak boleh mengontrol orang lain, melainkan kita harus memahami apa kebutuhan dari masing-masing orang tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita lakukan. Di keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam pembentukan kelas dan disepakati oleh guru dan murid. Silahkan tebak gambar manakah yang termasuk keyakinan kelas. Saya punya gambar dua. Nah, ini gambar pertama saya. Ini keyakinan kelas, bentuknya seperti ini, ada ukurannya. Gambar keduanya, ini keyakinan kelas saya. Ada datang ke kelas tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara, dan yang lain-lain. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas itu di gambar yang pertama atau di gambar yang kedua? Coba dilihat yang pertama. Mengapa yang pertama, Bu Reni dan Bu Hedi? Oh ya, kenapa? Kira-kira dari bentuk ini Bu Reni itu memilih keyakinan kelas yang gambar pertama itu karena apa? Apa karena menarik kah gambarnya atau karena Bu Hedi mungkin sudah Misalnya kurang terus kalau yang kedua kan itu jelas. Menurut saya lebih ke satu, karena apa di situ rinciannya lebih banyak, lebih banyak. Terus itu terdapat juga gambar yang benar. Oke. Ketika anak tidak bisa memahami kalimat dalam keyakinan itu, anak bisa dengan melihat gambar. Yang pertama itu menurut Bu Iit dan teman-teman karena gambarnya lebih memperjelas dari tulisannya. Anak-anak biasanya menyukai gambar, akan tetapi gambar yang betul adalah keyakinan di nomor 2. Keyakinan itu harus. Nah, kenapa nomor 2? Karena yang disebut dengan keyakinan kelas adalah yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Di sini ada wali kelasnya, Ibu Momang Swandari, kemudian ada ketua kelasnya yang ditunjuk menjadi wakil dari muridnya, begitu nih, supaya nanti lebih paham lagi mengenai keyakinan. Kalau yang gambar pertama itu tadi kita beli lewat ini ya, keranjang merah apa ya? Kita jangan asal check out saja ya. Ternyata itu tidak sesuai. Dimana anak-anak kita tuh butuhnya adalah datang ke kelas tepat waktu, angkat tangan sebelum bicara, saling menghormati, dan budayakan 5S. Ketika banyak sekali keyakinan kelas tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik, itu pun akan menjadi permasalahan selanjutnya. Harus disepakati bersama oleh guru dan murid. Jangan beli di keranjang merah karena itu bukan kesepakatan kelas bersama. Ini saya juga pernah salah, Bapak Ibu, saya juga beli seperti itu. Lanjut.
itu kita lebih mementingkan anak-anak kita bahagia seperti itu. Oke. Bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Caranya yaitu pertama, meminta siswa untuk menuliskan keyakinan kelas. Bisa menggunakan sticky note yang dibagikan, kemudian bertanya secara langsung seperti itu ya. Kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis. Dari banyaknya anak, misal 23 anak yang sama ngomongin tentang datang tepat waktu ada 10 orang, berarti itu dijadikan satu keyakinan kelas saja. Yang sisanya kita gunakan untuk keyakinan kelas selanjutnya. Kemudian memilih keyakinan kelas. Ini pernah terjadi nih, kemarin saya di kelas 6. Bu guru boleh tidak bawa HP? Kira-kira keyakinan kelas anak SD membawa HP itu boleh apa tidak sih Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak? Karena kebutuhan anak SD itu belum nyampe ke HP nih, masih membutuhkan bimbingan orang tua. Sehingga kira-kira kalau ada anak yang nyeletuk seperti itu, ibu ACC atau tidak untuk keyakinan kelasnya? Tidak di ACC nih, jangan ya dek, jangan ya dek, jangan. Ya. Kalau guru menyarankan karena pembelajaran aja menggunakan HP. Nah, ya, kecuali kalau di rumah orang tua tahu, guru tahu, anak tahu bahwa kita akan melakukan pembelajaran menggunakan HP dengan meminta izin orang tua dulu, itu diperbolehkan. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas untuk seumur hidup, peraturan yang kita buat sendiri seperti itu kan, seumur kelas ya, selama kelas tersebut. Lanjut ke mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Di keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat negatif. Contoh kalimat negatif, jangan gaduh. Harusnya kita tidak boleh tuh menuliskan jangan, tidak boleh gaduh. Sebaiknya diganti dengan kalimat positif, menjaga kenyamanan dan memberikan rasa nyaman pada kelas. Seperti itu, kalimatnya diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Atau mungkin tidak boleh coret-coret tembok. Kata negatifnya adalah tidak itu sangat sangat membuat anak kecewa. Jadi tidak boleh itu diganti. Mungkin dilarang mencoret-coret tembok atau menjaga kebersihan kelas dan juga tembok seperti itu. Kemudian menyepakati keyakinan kelas. Jangan lupa Bapak Ibu untuk ketok palu, menyepakati sama-sama dengan murid untuk menyepakati keyakinan kelas tersebut dan digunakan untuk mempermudah pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya, kemudian ada segitiga restitusi. Daripada menghukum, ternyata ada solusinya, yaitu menggunakan segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Insya Allah kita menghasilkan murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ini ada video ya, mohon untuk disaksikan bersama.
Jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu, kita harus meyakinkan dulu, benar tidak tadi kamu ketika pagi hari tidak melaksanakan piket seperti itu, dan dijawab iya. Ketika mereka menjawab iya, kita harus tanyakan alasannya. Alasannya apa ya kok kamu melakukan kesalahan itu? Tadi dari video tersebut alasannya karena ingin jajan atau lapar, tidak ingin mengikuti piket kelas. Padahal ketika kita membuat keyakinan kelas, kita itu ada menjaga kebersihan dalam kesepakatan yang kita yakini, sehingga Mas Angga telah melanggar kesepakatan bersama, yaitu menjaga kebersihan dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya ketika piket kelas seperti itu. Apakah kita boleh marah? Tentu saja kita tidak boleh marah, karena siapapun di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga kita sebagai seorang guru pasti pernah mengalami kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan itu menurut saya karena kita itu bukan manusia yang sempurna ya. Dan untuk menyelesaikannya adalah kita bantu anak-anak kita untuk mencari solusinya, bukan kita menyalahkan, kemudian memberi tekanan atau bahkan menghukumnya. Kita mencari solusi. Tadi saya carikan solusinya, yaitu silahkan kamu mensepakati apa yang sudah kamu yakini. Kita sadarkan kembali keyakinan kelasnya, sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Seperti itu. Lanjut. Oh, ada apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat slide selanjutnya. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, entah itu secara fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, atau ketika kamu mengalami kesalahan, maka kamu harus tahu konsekuensinya. Seperti itu. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kamu boleh memilih, kamu tetap dalam kesalahan kamu atau kamu akan beranjak dari kesalahanmu dan memperbaikinya. Hukuman kemudian tidak nyaman atau murid dalam jangka waktu panjang. Jadi hukuman itu tidak memberikan kenyamanan pada murid dalam jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman pasti akan meninggalkan korban yang tidak mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti atau memperoleh solusinya, seperti itu. Kalau hukuman, murid akan lebih pasif dan agresif meningkat. Dengan hukuman biasanya mereka lebih memberontak alias lebih dari sebelumnya tingkat kenakalannya. Sedangkan dengan konsekuensi perlu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Selama ada guru, murid tidak akan melakukan kesalahan. Itu jika ada gurunya saja. Tetapi jika gurunya pergi atau sedang izin, maka murid dengan senang hati melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian, jika menggunakan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, sehingga dengan tanggung jawab tersebut kita harapkan murid tidak akan melaksanakan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian melalui peraturannya kamu harus dihukum kalau itu hukuman. Tetapi kalau ada konsekuensi, pertanyaannya adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Jika restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa
memperbaiki masalahmu seperti itu. Jadi kita mencarikan solusi terbaiknya. Kemudian ini merupakan kalimat negatif atau positif nih. Kalimat negatif itu awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Itu termasuk kalimat yang negatif. Dari kata-kata tersebut terdapat ancaman atau tekanan. Tetapi kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Seperti itu. Kemudian untuk yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu. Bisa dilanjut? Bisa. Gagal, identitas gagal dan identitas sukses. Kita bisa melaksanakan dua pisau yang berbeda. Dalam satu permasalahan bisa saja kita gagal dalam memecahkan masalah atau bahkan kita bisa sukses. Dalam artian di kemudian hari murid tersebut tidak melakukan hal-hal kesalahan yang pernah mereka lakukan. Contohnya kalau dia hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan. Biasanya di sini murid akan mencari orang lain untuk dijadikan sumber masalah yang lain, padahal dirinya sendiri yang menyebabkan permasalahan itu. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Dengan konsekuensi murid pasti akan lebih hati-hati. Dan dengan restitusi murid akan belajar memecahkan masalah. Jika di kemudian hari anak-anak tersebut mendapatkan masalah, mereka mampu keluar dari masalahnya dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, seperti membayar impas kesalahannya. Kalau hukuman itu kan identik dengan dendam ya. Jadi di sini anak-anak pun menjadi lebih dendam, bisa saja dendam kepada kita. Suatu hari mungkin anak-anak tersebut sudah menjadi dokter atau sudah menjadi polisi dan ingat kesalahan kita dahulu ketika kita mengajar, mereka pasti memiliki rasa dendam terhadap kita. Kemudian jika dia konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Contohnya sering menasehati dengan cara kita, itu merupakan konsekuensinya. Dan secara restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali dan kontrol. Dampak pada murid yaitu kalau dia dihukum, pasti mereka akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, atau tidak mau keluar dari kelas karena malu. Kemudian jika dia konsekuensi, dia akan kehilangan hak atau waktu menjadi seorang diri atau penahan, atau mungkin karena dia mendapatkan konsekuensi seperti tadi, konsekuensinya harus tinggal di dalam kelas ketika jam istirahat. Dia harus menahan itu karena menanggung konsekuensinya. Kemudian jika dia restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Restitusi ini memotivasi anak dalam mengembangkan dirinya, bertanggung jawab terhadap dirinya ketika mereka mengalami kesalahan. Dan dirinya sendirilah yang mampu bangkit dari kesalahan itu. Dengan kata lain, sudah tertanam di dalam diri masing-masing murid sehingga mereka meyakini betul keyakinan yang sudah mereka sepakati di kelas. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab. Setelah tadi saya paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak nih? Jika tidak ada, saya akan tutup acara ini. Tidak ada nih? Selanjutnya, terima kasih. Marilah